Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Di videoku kali ini aku mau ngebahas produknya The Ordinary yang serum alpha arbutin. Nah, ini produk sudah lumayan lama ya, tapi kenapa aku bahas lagi? Mungkin karena aku mau ngebahas sedikit tentang ingredientsnya. Aku juga pengen ngejelasin tentang manfaat yang aku peroleh di kulitku, dan sekalian mungkin mengingatkan ke kalian-kalian apakah produk ini masih layak dipilih. Dengan banyaknya skincare yang ada sekarang, kita kan jadi punya banyak pilihan ya. Nah, nanti aku akan berikan pendapatku apa produk ini masih layak untuk dijadikan pilihan saat ini. Oke, langsung aja. Pertama, aku mau bahas dari segi packagingnya. Packagingnya The Ordinary mirip-mirip ya, seperti ini semua, dusnya sama. Untuk packaging serumnya juga dia di botol seperti ini. Ini isinya 30 ml. Ada tulisannya di sini alpha arbutin 2% plus HA. HA itu hyaluronic acid ya. Terus sama di sini juga ada keterangannya alpha arbutin 2% plus HA. Jadi biasanya bedanya cuma di keterangannya aja. Untuk packagingnya sih setauku semua serumnya mirip-mirip seperti ini. Oke, langsung aja aku mau bahas dari segi teksturnya. Nah, untuk teksturnya dia teksturnya itu seperti ini. Agak kental ya. Nah, gampang mengalir. Dia masih bisa mengalir. Diratainnya juga gampang, nyerapnya juga lumayan cepat sih menurutku, nggak ada masalah dalam penyerapannya. Kayaknya The Ordinary sih setauku yang ini sama niacinamide mirip-mirip menurutku teksturnya. Untuk baunya nggak terlalu ada bau yang mengganggu atau bau menyengat ya. Baunya sih standar bau serum, nggak terlalu bau, malah menurutku nggak kecium bau apapun. Terus menurutku ini juga termasuk versatile karena dia gampang di layering. Dia soalnya nyerapnya lumayan cepet dan nyerapnya itu nggak ada residu. Jadi mau kita layering dengan produk apa itu mudah. Next, aku mau bahas tentang ingredientsnya ya. Jadi ingredientsnya di Ordinary sih biasanya nggak terlalu banyak, cukup ringkas kok. Yang pertama dia ada aqua, jadi ini water based serum yang dilarutkan di dalam air. Terus next yang kedua ada alpha arbutin 2%. Nah, ini bagus sih ketika komponen utamanya langsung di urutan atas ya. Karena memang ini kan serum, jadi wajar lah kalau urutan atasnya itu udah langsung zat yang diunggulkan. Seperti di sini alpha arbutinnya 2%. Alpha arbutin ini fungsi utamanya memang untuk mencerahkan kulit. Jadi fungsi sampingannya dia bisa menghilangkan atau memudarkan noda bekas jerawat. Dia juga bisa memudarkan noda kehitaman pada wajah, entah itu karena sunburn, karena sinar matahari ya. Dia mampu meredakan atau memudarkan noda-noda itu. Itu fungsinya alpha arbutin. Terus untuk ingredient selanjutnya dia ada polyacrylate cross polymer. Ini sebagai stabilizer. Jadi additives ya. Next ada hydrolyzed sodium hyaluronate. Jadi ini sodium hyaluronate dengan molekul yang sangat kecil. Kenapa dia molekulnya lebih kecil? Supaya bisa masuk ke lebih dalam. Jadi bisa lebih melembabkan lah. Dia juga punya efek antioksidan, tapi dia negatifnya bisa menyebabkan inflamasi untuk kalian yang kurang cocok. Next ada propanediol. Ini sebagai humectant, sebagai pelarut juga. Terus ada PPG 26 butet 26. Ini fungsinya sebagai surfaktan. Biasanya dia dipasangkan dengan PEG 40 hydrogenated castor oil. Nah, itu ingredient selanjutnya ya. Jadi memang mereka ini pasangan yang biasanya digunakan sebagai surfaktan atau emulsifier. Terus next ada lactic acid. Lactic acid ini AHA, dia fungsinya untuk mengeksfoliasi, membersihkan sel-sel kulit mati biasanya, terutama whiteheads. Terus next ada trisodium etilen diamin disuccinate. Ini fungsinya untuk mengikat partikel ion, jadi partikel logam. Jadi biasanya gini, serum atau skincare apapun lah itu bisa rusak atau bisa expired lah. Dia expired kan rusak ya, atau bisa rusak itu karena beberapa hal. Bisa karena bakteri, bisa karena jamur, bisa juga karena logam. Nah,
ini kita butuh preservatives atau pengawet yang punya fungsi, entah itu biasanya dalam mengatasi bakterinya, mengatasi jamurnya, atau mengatasi logamnya dengan cara mengikat logam. Jadi kalau mengikat logam, skincare ini, serum ini jadi lebih awet istilahnya. Jadi sebenarnya intinya sih semacam pengawet lah fungsinya, tapi spesifiknya dia mengikat logam. Chelating agent biasanya nama lainnya. Terus next ada etoxidiglycol. Etoxidiglycol ini fungsinya sebagai pelarut. Ada selanjutnya phenoxyetanol, ini sebagai pengawet dan dia punya aroma menyerupai mawar. Di sini konsentrasi maksimalnya biasanya 1% karena dia kalau nggak cocok bisa menyebabkan alergi atau gatal-gatal juga. Next, yang terakhir itu ada chlorphenesin. Ini sebagai preservatives ya. Dia biasanya dikombinasikan dengan phenoxyetanol. Oke, tadi ingredientsnya itu aja ya. Kalau dari ingredientsnya di Ordinary emang potent sih. Jadi dia ingredients utama, terus additives atau preservatives atau pengawetnya. Udah, biasanya sih seperti itu. Next, aku mau bahas tentang klaimnya. Kalau untuk klaimnya, dia di sini mengklaim bisa mengatasi hiperpigmentasi dan juga dark spot. Jadi noda-noda kehitaman gelap, noda-noda gelap di wajah ya. Kalau untuk aku sendiri, manfaatnya menurutku sih dia lebih ke mencerahkan secara keseluruhan. Kalau untuk memudarkan noda-noda bekasnya bisa sih, tapi masih kalah sama fungsi mencerahkannya. Menurutku fungsi mencerahkannya nampol banget, ngefek banget, benar-benar kelihatan sih. Setelah aku menggunakan serum ini tuh memang ada perbedaan signifikan untuk mencerahkannya. Padahal di aku sendiri produk yang benar-benar mampu mencerahkan itu agak jarang. Temenku sih komentar sama aku bilang karena kulitmu udah cerah, mau dikasih serum pencerah kayak apa lagi, udah nggak mungkin bisa lebih cerah. Nggak juga, menurutku sih faktanya masih ada kok beberapa serum atau essence yang masih bisa memberikan efek mencerahkan. Nah biasanya kalau sudah seperti itu aku nganggep ini produk bagus sih, menurutku efek mencerahkannya nampol. Makanya kalian kalau nyobain produk efek mencerahkannya belum terlalu kelihatan, aku sih rekomen ini. Menurutku ini termasuk yang bagus buat mencerahkan. Efek mencerahkannya benar-benar kelihatan. Kalau untuk menghilangkan atau menyamarkan noda bekas jerawat, aku lebih nyaranin serumnya LC Skin yang Radiant Skin Serum. Itu lebih ngefek ke memudarkan noda bekas jerawat daripada mencerahkan secara keseluruhan, walaupun dia di situ salah satu komponennya juga ada alpha arbutin, tapi kayaknya dia ada campuran beberapa ingredients lain. Aku pernah ngebahas tentang serum itu, kalian bisa cek di videonya, nanti aku kasih linknya ya, mudah-mudahan aku ingat buat ngasih linknya. Oke, next aku mau bahas tentang kekurangannya. Oh iya, ini aku termasuk serum yang jarang aku layering ya. Kenapa? Karena alpha arbutin itu agak sensitif sama pH. Dia juga nanti kalau salah layering dia bisa kurang efektif. Jadi keefektifannya menurun. Makanya aku sih agak sayang kalau aku nggak yakin seperti itu. Mending aku pakai ini aja tanpa layering macem-macem untuk fokus mencerahkan. Nanti kalau waktu lain aku pengen pakai produk lain yang sifatnya anti aging atau yang sifatnya exfoliating atau yang anti acne, biasanya aku pakai di hari lain, jadi nggak aku layering sih biasanya. Walaupun sebenarnya secara tekstur dia enak buat di layering, jadi balik lagi ke kalian sih, kalian mau seperti apa. Kalau kalian mau ambil resiko silahkan, tapi kalau aku sendiri sih enggak, karena aku nggak mau menurunkan efektivitas dari serum ini. Menurutku sebaiknya, kalau aku pribadi ya, aku nggak mau layering serum ini sama serum lain, karena efektivitasnya ada kemungkinan menurun kalau pH-nya kurang sesuai. Itu memang salah satu sifatnya alpha arbutin sih. Oh iya, satu lagi, alpha arbutin ini bikin kulit kita makin sensitif sama sinar matahari. Jadi walaupun kalian udah rajin pakai sunscreen, kalau kalian pakai alpha arbutin ini lumayan waspada ya, karena menurutku kita harus lebih cermat lagi dalam proteksi, dalam pakai sunscreen. Harus rajin reapply, juga harus pastiin makainya itu menyeluruh. Pokoknya benar-benar harus perhatian lah, karena memang benar kulit jadi lebih sensitif kalau pakai alpha arbutin. Oh ya, kesimpulannya kalau menurutku sih ini produk yang sangat efektif untuk mencerahkan. Kalau kalian pengen cari produk yang sifat brightening-nya nampol, aku rekomendasikan ini dibandingin dengan produk-produk sekarang, serum-serum yang sekarang, skincare yang ada sekarang. Ini nggak kalah menurutku, ini brightening-nya nampol banget. Jadi kalau kalian pengen brightening,
silahkan coba serum The Ordinary Alpha Arbutin. Terus yang lainnya lagi menurutku, kalau untuk ngilangin bekas jerawat, aku tetap lebih ngerekomendasiin LC Skin yang Radiant Skin. Kalau noda bekas jerawat ya, hitam kehitaman di beberapa area itu, aku ngerekomendasiinnya yang LC Skin. Kalau ini untuk yang mencerahkan secara keseluruhan. Terus apakah ini cocok untuk semua jenis kulit? Menurutku cocok sih, nggak ada masalah. Dia nggak bikin kering, dia juga sebenarnya nggak terlalu ngelembabin sih, walaupun tadi dibilang ada hyaluronic acidnya ya, apalagi yang partikelnya lebih kecil. Tapi aku nggak terlalu ngerasa dia jadi lembab banget gitu, enggak sih. Tetap kita memerlukan produk yang sifatnya melembabkan kalau memang dirasa kurang lembab. Tapi untuk digunakan oleh semua jenis kulit sih bisa-bisa aja, masuk semua sih menurutku, nggak ada masalah. Oke, sekian reviewku kali ini. I hope it helps. Semoga membantu, memberikan referensi kepada kalian. See you next time.